hebat. Perkenalkan, saya Dian Fitriani, CGP Angkatan 7. Pada siang hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi untuk memenuhi salah satu penugasan dari CGP Angkatan 7 tentang observasi mengenai supervisi akademik. Nah, pada siang hari ini saya bersama dengan rekan saya yaitu Ibu Sarita. Beliau adalah pengajar bahasa Inggris kelas 11 ya Bu ya. Oke. Ya, assalamualaikum Bu Sarita. Ya, pada siang hari ini sebelumnya saya berterima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan observasi. Seperti yang sebelumnya saya beritahukan ke Ibu bahwa saya mohon izin gitu ya untuk melakukan observasi di kelas Ibu. Nah, sebelum saya melakukan observasi tersebut, saya ingin melakukan dialog dulu nih, bincang-bincang dengan Ibu terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan nanti. Untuk yang akan kita lakukan nanti mengajar kelas 11 ya Bu ya. Oke, kelas 11. Materinya tuh materi tentang apa Bu? Untuk materinya itu ada materi hortatory exposition text atau teks eksposisi hortatory. Ya itu bahasa Inggris ya Bu. Saya mungkin kurang paham kali ya. Yaitu tentang pemahaman teks hortatory ya. Oh ya seperti itu. Nah, kalau dari seperti itu tujuan pembelajarannya itu apa tuh? Oke, untuk tujuan pembelajarannya itu yang pertama kita memahami apa sih teks hortatory itu. Karena kan dia termasuk ke dalam teks argumentatif exposition. Jadi kita paham dulu apa arti dari teks hortatory tersebut. Kemudian kita mengetahui apa yang menjadi struktur-struktur teks tersebut. Kemudian menjadi fungsinya juga, fungsi dari teks tersebut. Yang terakhir itu ada kaidah kebahasaan yang biasa digunakan di teks tersebut. Ya, jadi anak-anak tuh memahami dulu apa tuh teks hortatory gitu ya, kemudian sampai ke mungkin kayak clue-clue kata-kata, oh kalau teks ini ada clue katanya gitu ya, ternyata ya Bu ya. Nanti kelas yang akan kita observasi itu kelas 11 berapa? Kelas 11-2. Oh 11-2 ya, oke. Nah kalau dari tujuan pembelajarannya, kira-kira nih Bu, kalau materinya seperti ini gitu ya, kira-kira tantangan apa yang akan Ibu hadapi di kelas yang akan Ibu ajar nanti? Kalau tantangan sih yang paling terasa yaitu gimana cara membedakan teks hortatory, teks exposition yang sekarang nih sama teks exposition yang sebelumnya. Oh, karena exposition berjenis ya. dibagi dua. Jadi ada exposition yang analytical, ada yang exposition hortatory. Jadi gimana caranya nih murid tahu kalau ini tuh beda dari yang awal kayak si tantangannya. Berarti lebih ke pemahaman peserta didik ya, gimana murid-murid itu paham, ibaratnya yang sebelumnya harus ngerti dulu nih dia gitu ya. Kalau yang sebelumnya agak nggak ngerti, jadi nanti yang ini bingung gitu ya. Berarti lebih ke tantangan pertama bagaimana peserta didiknya bisa membedakan tuh teks eksposisi yang sebelumnya sama yang akan kita pelajari. Oke, selain itu ada lagi nggak tantangan atau masalah yang kira-kira nih kayak bakal saya ketemu nih sama? Oke, paling di bagian peserta didik ya, karena ada yang bagian yang kemampuan bahasa Inggrisnya high banget, kemudian ada yang low sama sekali nggak paham gitu. Jadi range pengetahuannya sangat jauh gitu ya? Jauh ya, paling gitu. Oke, nah kalau tadi kan itu tantangannya tuh ya, jadi mulai dari tujuan pembelajaran tadi, kemudian apa namanya dari peserta didiknya sendiri gitu ya, dengan pemahaman yang sangat mungkin jauh range-nya gitu, ada yang paham banget gitu ya, ada yang mungkin secara pemahaman bahasa atau penguasaan vocabulary-nya banyak, ada juga yang mungkin kayak ada hal-hal yang mungkin sederhana tapi mereka nggak paham gitu ya. Nah, kalau dari saya melihat tantangan atau permasalahan yang Ibu hadapi itu, kira-kira apa yang Ibu rencanakan gitu ya untuk mengajar di kelas yang kondisinya seperti itu? Ya, untuk tantangan yang pertama tadi terkait perbedaan dua teks dari yang awal sama yang akan dipelajari, paling akan pertama-tama itu akan direview lagi, diingatkan lagi kalau teks ini tuh beda dari yang kemarin. Kemudian untuk tantangan dari segi peserta didiknya, saya akan melibatkan seluruh peserta didik. Jadi misalkan ada yang tidak bisa, nah saya meminta solusi dari yang bisa gitu. Jadi yang bisa akan membantu yang tidak bisa. Oh gitu. Jadi ada mungkin kayak agak tutor sebaya gitu? Ya, kita akan ada perbantuan. Oh iya, jadi mereka dilibatkan ya dalam kegiatan pembelajaran biar maksudnya nggak satu arah jadi ya. Jadi nggak cuma Ibu aja yang misalkan mengajar gitu ya, ngasih tahu, tapi teman-temannya itu dilibatkan untuk yang sudah paham gitu ya. Oke. Kalau dari Ibu sendiri gitu ya, sebelum mengajar biasanya Ibu ada tim teaching atau apa gitu dengan
sama guru bahasa Inggris? Oh iya, itu ada partner saya, ada Media ya. Sebelum memulai materi ini kita juga kira-kira hal-hal apa aja yang harus kita bahas, hal-hal apa aja yang harus kita ujikan kayak gitu. Jadi punya kesepakatan dulu, karena kan saya masih junior ya. Senior ya, lebih senior. Jadi saya banyak bertanya kepada. Oh iya, jadi memang ada partner mengajar ya, ada tim teaching lah ibaratnya sebelum mulai mengajar itu sudah discuss dulu terlebih dahulu dengan guru gitu ya. Oke, ya kalau dari yang saya tangkap berarti memang tadi sudah ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada beberapa hal yang menjadi tantangan gitu ya di kelas ibu. Mudah-mudahan nanti tantangan itu bisa teratasi ya ketika kita masuk kelas nanti, diingatkan untuk ikut observasi ya kelas ibu gitu kan. Kita melihat apakah tadi rencana yang ibu ibu rencanakan gitu ya yang dilibatkan siswa didik, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik seperti itu ya Bu ya. Oke, ya itu aja mungkin untuk praobservasinya. Insya Allah sampai ketemu di kelas nanti ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Sarita atas waktunya. Demikian Bapak Guru hebat semuanya kegiatan dialog praobservasi untuk supervisi akademik yang akan saya lakukan esok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.